Pertama kali saya pakai cadar itu tahun 1998. Sekitar pertengahan tahun. Saya Kristen. Ya pada dasarnya saya melihat semua orang tuh harusnya sama ya. Saya lahir di Medan, kebetulan keturunan Chinese. Bokap gue Ambon, tapi udah lahir di Jakarta gitu. Dan sama sekali gue nggak pernah ke Ambon. Saya dari Alor, merantau ke Jakarta, ngadu nasib lah ke Jakarta. Saya sempat heran karena di kampung saya hidupnya seadanya, tapi orangnya ramah, orangnya baik. Nah, kalau sampai di Jakarta sini agak kaget karena orangnya itu gimana ya? Mereka melihat saya kayak sebelah mata gitu. Mereka melihat saya itu kayak orangnya seram, galak. Nah, gue juga pas pertama kali ketemu Bang Ridwan juga awal-awalnya, wah ini galak banget dengan logat yang NTT banget gitu kan. First impression kita ketemu orang pasti kan dari fisiklinya dulu dong ya kan. Ternyata baik banget orangnya. Zaman 98 itu kan masih rame-rame penjarahan segala macam ya Mas ya. Cukup sulit awalnya, orang pakai cadar itu masih sangat asing. Pada waktu itu saya menggunakan cadar itu ya orang-orang masih ada yang kaget, banyak yang kaget. Jadi kita memulai itu sangat berat ya. Bahkan cemooh orang sampai dianggap macam-macam, dianggap orang jahat tuh ada yang menganggap seperti itu, apa mau merampok, apa teroris, apa mukanya jelek gitu ya. Sampai kalau mau masuk mall itu kita diperiksanya lebih intens dibandingkan yang lain. Takutnya kita dibilang katanya takut mengambil sesuatu atau gimana, atau membawa sesuatu yang berbahaya gitu. Saya sendiri tidak mau disebut minoritas, walaupun agama Kristen itu agama minoritas. Masalah agama itu nggak bisa diminor-mayorkan. Paling kok lu nggak ikal sih, kok lu nggak hitam, nggak kayak orang-orang Ambon. Kebetulan pacar saya itu Muslim, jadi kita pernah beli sop kambing sop kambing di daerah Ben Hill. Jadi awalnya itu misalnya hari pertama nih saya beli sop kambingnya, harganya 30.000. Terus mungkin karena kebetulan di hari berikutnya mau makan sop kambingnya tapi sayanya lagi berhalangan, jadi pacar saya yang beli. Pas dia beli harganya cuma sekitar 20.000-an. Jadi beberapa minggu kemudian saya coba lagi untuk beli sop kambingnya. Kok harganya 30.000, dan akhirnya saya mikirnya apa ini gara-gara saya Cina ya jadi harganya naik. Pasti Kak Foni bilang kalau pertama kali lihat saya itu pasti ya emang iya sih, galak, kelihatannya galak. Jadi seiring berjalannya waktu sering ketemu sama Bang Ridwan, ngobrol, dan ya Foni ini kan tipikal yang perempuan yang nggak terlalu perempuan banget gitu, jadi kayak nyambung aja gitu sama Bang Ridwan. Gue mikirnya orang Cina tuh pasti pelit banget ya. Gue ketemu kok bener-bener royal banget orangnya. Asik. Parah, gue nggak minta apa-apa kayak udah gue bayarin kayak beda banget sih, ini orang Cina tuh bukan sih. Nggak semua Cina pelit sih, jadi nggak pernah menganggap itu kayak satu menyinggung perasaan gue sih, enggak sih. Gue menganggapnya kayak ya omongan biasa doang. Omongan biasa doang aja. Karena memang mungkin dasarnya orang Cina itu bukan pelit, cuma mereka itu perhitungan. Kalau gue pribadi sih sedikit banget diperlakukan sebagai minoritas. Tapi nggak bisa kita pungkiri juga, mungkin di luar sana masih banyak yang kayak kalau ada mungkin Cina jalan sendiri kemana yang daerahnya bukan orang Cina udah pasti dong. Iya benar. Ya lu tahu sendiri pasti kayak Cina, sipit itu. Gue mungkin beruntung banget gue ada di lingkungan yang tepat. Ya sorry, pendidikannya mungkin bisa dibilang bisa diterima gitu loh, menerima perbedaan, terima suku, agama dan lain-lain. Nah, kalau misalnya kita lingkungan yang nggak tepat, mungkin bakal terjadi abis banget sih. Kayak Cina gitu. Iya. Setelah
kita berinteraksi dari sosmed segala macam, ya kita sudah tahu diri masing-masing. Oh ya sudah, kita jadi semakin akrab aja gitu, semakin ngerasa teman dekat gitulah. Berapa kali lihat di sosmednya Mas Nung ataupun dari cerita Mas Nung, beliau kan ada anak asuh juga banyak dari berbagai kalangan. Nah, saya juga terinspirasi dari beliau. Beliau tuh walaupun beliau dari background begini begitu, orang yang menganggapnya negatif, tapi beliau menciptakan generasi yang positif. Tapi waktu pertama kali 3-4 tahun yang lalu jumpa sama Mbak Lutfi, agak, wih asik nih, keren nih gitu ya, ada teman mengambil keputusan untuk bercadar, kita ketemunya di kedai kopi, kafe dengan keluarga, terus pembicaraan enak. Oh ya, ada sedikit yang kemudian saya berubah, oh ternyata dulunya kan yang pasti tercipta sama kita, oh ajarannya pasti begini nih. Ternyata begitu dilihat, oh enggak, dan hari ini juga saya semakin jelas gitu ya, ketika oh bercadar itu adalah keputusan yang sangat pribadi yang tidak mempengaruhi Mbak Lutfi atau teman-teman yang bercadar dalam berkehidupan di masyarakat. Jadi saya merasa ya senang juga bisa berteman sama Kak Foni yang berhijab. Saya bisa tahulah lebih tahu tentang Jakarta sini. Tapi gue ada untungnya juga guys, bisa kenal sama Bang Ridwan. Jadi kalau misalnya ada orang nih macem-macem, ya kan tinggal Bang, tolongin. Prinsip saya, kita dari agama masing-masing sudah ada ibaratnya rule-nya ya Mas ya. Kita tidak mengganggu rule agama dia dan dia tidak mengganggu rule agama kita. Tidak usah mencampuri urusan private masing-masing gitu aja. Karena gue juga nggak terlalu merhatiin orang Ambon seperti apa, orang Maluku, orang apa seperti apa. Jadi ya kalau lihat Empin ya udah kayak teman aja, udah gak ada lihat ini orang Ambon ya. Kenapa kayak gini, nggak pernah sih gue jujur. Dan di luar sana gue juga jujur banyak temenan juga sama orang luar, orang Ambon, orang Maluku, orang Batak terutama. Dan perbedaan itu penting sih untuk kita pelajarin. Saya sempat gak kuat, sempat gak tahan di Jakarta. Akhirnya saya memutuskan untuk pulang kampung dulu. Setahun lah, alhamdulillah setahun di kampung. Saya penasaran lagi untuk ke Jakarta. Saya berangkatlah ke Jakarta sini, saya sampai di sini. Kerja di pet shop ya Alhamdulillah saya Bang? kerja di pet shop. Kenal sama orang-orang sini, orang-orang Jawa, orang-orang sini. Ya alhamdulillah orang-orang sini ternyata baik juga sama saya. Gue tuh kan berteman sama siapa aja. Terus Bang Ridwan ini salah satu teman gue yang paling langka banget dari NTT, dengan kekentalan budayanya dia, dengan segala macam tingkah lucu dan uniknya Bang Ridwan. Jadi sih so far untuk gue pribadi sih nggak ada masalah, nggak ada yang melihat Bang Ridwan tuh nggak ada yang gimana-gimana. Kalau dari masyarakat kayaknya kalau mengolok-olok itu sudah jarang. Yang disorot ya gitu, kenapa berteman dengan orang yang begini, atau temennya kok orang-orang kayak preman-preman atau bagaimana, orang yang nggak pakai jilbab. Kita kan berteman, kita kan nggak tahu ke depannya setiap orang. Tidak usah membatasi diri merasa paling benar, karena kita semua nggak ada yang sempurna.